Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luputu Yunika Fridayanti dengan NIM 1913071011. Saya dari kelas Hukum Pagi semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan dan Penganiayaan. Seiring perkembangan zaman, semakin banyaknya beban sosial dan beban kriminalitas dalam masyarakat. Perkembangan ini memiliki dampak terhadap kehidupan sosial. Di lain pihak, pada tingkat kemajuan yang sedang dialami, memiliki dampak terhadap bentuk kejahatan. Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang diatur dalam buku kedua KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam aturan-aturan lain di luar KUHP. Bentuk kejahatan dalam hukum pidana sebagai tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan pertanggungjawaban pidana menuju pada orang yang melanggar dan dapat dijatuhi pidana. Istilah kekerasan seksual tidak ada KUHP. Kata kekerasan dalam KUHP itu merupakan salah satu unsur dari perbuatan yang berfungsi untuk memperberat sanksi pidana seperti pasal 146, 285, 289 dan 365 KUHP. Sebagai contoh mengenai percobaan pemerkosaan dan penganiayaan seorang remaja yang berinisial KCM yang berumur 21 tahun dan tersangka Dwi Aprianto yang berumur 32 tahun yang menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN Denpasar tanggal 28 Agustus 2019. Terdakwa menjalani sidang secara maraton yang digelar tertutup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang melakukan kajian terhadap penerapan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan dan pasal 53 KUHP mengenai tindak pidana percobaan pemerkosaan. Yang pertama, pengertian percobaan pemerkosaan. Pengertian percobaan ialah suatu perbuatan biasanya merupakan sebuah proses, baik proses tersebut berlangsung dengan cepat maupun lambat. Demikian pula dengan perbuatan pidana maupun tindak pidana dalam bentuk kejahatan. Proses tindak pidana yang merugikan seseorang, terdapat suatu tahap yang sudah berbahaya meskipun proses itu belum selesai, dan tentu saja hukum tidak perlu menunggu sampai selesainya perbuatan yang merugikan seseorang tersebut. Dengan demikian, maka disinilah diatur pentingnya percobaan di dalam hukum pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, percobaan adalah salah satu upaya untuk mencapai suatu tujuan yang akhirnya tidak tercapai atau kandas. Percobaan dilihat dari aspek hukum pidana, maka tujuan yang dikejar adalah tidak tercapai. Unsur belum tercapai tidak ada sehingga tidak menjadi persoalan. Percobaan yang dalam bahasa Belanda disebut poging, menurut doktrin adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai, akan tetapi belum selesai atau dapat dikatakan belum sempurna. Berdasarkan pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dijelaskan percobaan adalah melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Berdasarkan pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, percobaan adalah mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Arti dari kalimat tersebut yaitu menyatakan bahwa pelaku percobaan hanya dapat dipidana jika perbuatan pidana yang coba dilakukan dikategorikan sebagai kejahatan. Sedangkan apabila perbuatan pidana yang coba dilakukan dikategorikan sebagai pelanggaran, maka pelakunya tidak dipidana. Syarat-syarat percobaan suatu tindak pidana dapat disebut percobaan melakukan tindak pidana adalah: yang pertama, adanya niat untuk berbuat kejahatan itu atau forenemen. Yang kedua, niat itu harus telah terwujud dengan suatu permulaan pelaksanaan. Dan yang ketiga, pelaksanaan perbuatan yang telah dimulai itu tidak selesai oleh karena terhalang sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan maupun kehendak pelaku itu sendiri. Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu tindak kejahatan yang sangat keji dan tidak berperi kemanusiaan. Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan yang tidak baik karena bertentangan dengan moral dan nilai-nilai agama, membuat perempuan sakit, melanggar hak asasi manusia, dan perkosaan membawa dampak pada fisik,
sosial maupun psikologi bagi kaum perempuan, dan dapat dikatakan sebagai tindakan perkosaan apabila telah terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban. Namun apabila tidak sampai terjadi persetubuhan, maka tindakan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai tindakan pemerkosaan, melainkan dapat dikualifikasikan dengan tindak pidana percobaan perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam pasal 285 JO, pasal 53 KUHP. Mengenai ketentuan terkait penganiayaan dapat dilihat pada pasal 351 sampai pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Mengenai yang dimaksud penganiayaan tidak dijelaskan dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut. Dan dalam pasal 351 KUHP, ketentuan isi pasal 351 KUHP. Yang pertama, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Yang kedua, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang ketiga, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang keempat, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Dan yang kelima, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Menurut jurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana percobaan pelecehan seksual atau pemerkosaan. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya percobaan pelecehan seksual atau pemerkosaan dapat dilihat dari kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan kependudukan, dan struktur masyarakat serta perubahan nilai-nilai sosial dan budaya, yang juga ikut serta mempengaruhi dan memberikan dampak tersendiri kepada motif, sifat, bentuk, frekuensi, intensitas maupun modus operandi kejahatan kekerasan seksual atau perkosaan ini. Dalam hal ini, tentu banyak faktor yang secara langsung maupun tidak langsung ikut memberikan warna dan dampak tersendiri terhadap timbulnya kejahatan kekerasan seksual tersebut. Berikut merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan seksual atau pemerkosaan, dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, yang merupakan faktor yang terdapat dalam diri individu itu sendiri dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual. Di antaranya yang pertama ada faktor kejiwaan. Memperhatikan kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Yang kedua ada faktor biologis. Kehidupan manusia realitanya mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang kedua ada faktor biologis. Kehidupan manusia realitanya mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu sendiri terdiri atas 3 jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual, dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan akan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan. Yang ketiga, faktor moral, yang merupakan faktor yang penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang. Percobaan pemerkosaan dapat dilihat dari keadaan moral si pelaku yang sangat rendah. Merupakan faktor yang terdapat dari luar diri si pelaku. Terdiri atas yang pertama ada faktor sosial budaya. Meningkatnya kasus-kasus kejahatan asusila atau perkosaan pada sekarang ini berkaitan erat dengan aspek sosial budaya, di mana dengan akibat dari perkembangan modernisasi sehingga berkembanglah budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas. Yang kedua ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi di mana keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan seseorang memiliki pendidikan yang rendah dan selanjutnya akan membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang tidak layak.
Keadaan ini merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat, sehingga akibatnya terjadi peningkatan kriminalitas termasuk kasus pemerkosaan. Yang ketiga ada faktor media massa yang merupakan sarana informasi di dalam kehidupan seksual. Pemberitaan tentang kejahatan pemerkosaan yang sering diberitakan secara terbuka dan didramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan dari diri si pelaku. Hal ini dapat merangsang para pembaca, khususnya orang yang bermental jahat, memperoleh ide untuk melakukan kejahatan berupa pemerkosaan. Percobaan pemerkosaan ini juga merupakan kejahatan kesusilaan yang tentu dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang lain yang tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya, dan juga bisa terjadi karena unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Tentang daluarsa tindak pidana, mengenai daluarsa pengajuan penuntutan, kita dapat melihat pada ketentuan pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, serta penganiayaan yang diatur sendiri di dalam pasal 351 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Korban percobaan pemerkosaan dan penganiayaan perlu mendapat perlindungan karena korban mengalami dampak yang sangat kompleks. Dampak yang dirasakan korban adalah penderita ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial. Kedudukan dan peran korban perkosaan sebagai saksi di dalam persidangan turut menambah penderitaan korban. Penderitaan korban perkosaan dialami korban pada saat sebelum persidangan, selama persidangan, dan sesudah persidangan. Oleh karenanya, korban perkosaan memerlukan perlindungan agar korban merasa aman dari segala bentuk ancaman dan untuk menjamin korban dalam usaha pemulihannya. Bentuk upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada korban perkosaan adalah perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, JO Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, serta bantuan kepada saksi dan korban melalui LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut meliputi: yang pertama, restitusi. Adalah korban perkosaan berhak mendapat restitusi karena perkosaan merupakan tindak pidana, khususnya kejahatan kesusilaan yang diatur di dalam buku 2 KUHP pada pasal 285. Kedua adalah bantuan medis dan bantuan psikososial. Korban perkosaan berhak mendapat bantuan medis dan bantuan psikososial karena korban perkosaan adalah korban tindak pidana yang berhak dipulihkan ke dalam keadaan semula. Bagi pemerintah selaku perancang peraturan perundang-undangan atau legislator, pemerintah selaku legislator perlu melakukan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 karena belum sepenuhnya melindungi dan menjamin kepentingan korban, khususnya korban perkosaan. Diharapkan kedepannya ada suatu peraturan perundang-undangan yang sepenuhnya melindungi dan menjamin kepentingan korban percobaan pemerkosaan dan penganiayaan, baik sebelum persidangan, selama persidangan, dan sesudah persidangan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.